Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Murtini dari SDN Kemuning 3. Di sini saya akan menyampaikan pengimbasan tentang guru belajar seri asesmen kompetensi minimum untuk tingkat SD. Ada 3 tahapan guru belajar seri AKM. Yang pertama, orientasi, yang kedua BIMTEK, yang ketiga pengimbasan. Program ini bertujuan untuk menjawab berbagai persoalan guru dalam menghadapi asesmen kompetensi minimum. Di antaranya yang pertama, berkembangnya miskonsepsi tentang asesmen nasional. Yang kedua, adanya malpraktek pembelajaran dalam melakukan persiapan menghadapi asesmen nasional. Yang ketiga, guru belum mengetahui cara membaca hasil asesmen nasional. Yang keempat, guru belum memahami bagaimana menindaklanjuti hasil asesmen nasional. Peningkatan mutu sistem pendidikan tidak hanya berorientasi pada pencapaian siswa dalam menguasai materi pelajaran dan nilai ujian akhir. Keberhasilan sistem pendidikan lebih difokuskan pada pencapaian kompetensi siswa yang meliputi pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Menanggapi kondisi tersebut, reformasi asesmen diperlukan guna mendorong peningkatan kualitas pembelajaran. Pemetaan mutu pendidikan secara menyeluruh dibutuhkan. Untuk itu, pada tahun 2021 mendatang, asesmen nasional akan resmi diterapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dan ujian nasional sudah tidak lagi diberlakukan. Kebijakan ini ditetapkan berdasarkan hasil koordinasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dengan sejumlah dinas dan lembaga terkait. Program ini akan efektif bila Anda yang pertama mengikuti instruksi pembelajaran dengan teliti, yang kedua mempelajari secara seksama semua konsep, yang keempat mengisi kuis dan diskusi dengan sebenar-benarnya, yang keempat melakukan latihan secara mandiri dan berkala. Untuk memperbaiki kualitas belajar mengajar yang pada gilirannya akan meningkatkan hasil belajar siswa. Yang pertama, asesmen nasional menghasilkan informasi untuk memantau perkembangan mutu dari waktu ke waktu. Kesenjangan antara bagian di dalam sistem pendidikan, misalnya di satuan pendidikan, antar kelompok sosial ekonomi, di satuan wilayah, antara sekolah negeri dan swasta, antar daerah ataupun antar kelompok berdasarkan atribut tertentu. Untuk yang kedua, asesmen nasional bertujuan untuk menunjukkan apa yang seharusnya menjadi tujuan utama sekolah, yakni pengembangan kompetensi dan karakter siswa. Untuk yang ketiga, asesmen nasional juga memberi gambaran tentang karakteristik esensial sebuah sekolah yang efektif untuk mencapai tujuan utama tersebut. Bagaimana contohnya? Misalnya guru ingin mengembangkan keterampilan literasi pada siswa. Dalam hal ini, guru perlu memotivasi siswa untuk membaca tidak hanya dari buku teks, tetapi bisa dari berbagai sumber. Nah, di sini membandingkan asesmen nasional dengan ujian nasional. Contohnya di sini ada kriteria pembanding, ada asesmen nasional, ada ujian nasional. Tujuan pelaksanaan di sini untuk asesmen nasional untuk mengevaluasi mutu terkait sistem satuan pendidikan, untuk ujian nasional untuk mengevaluasi capaian hasil belajar murid secara individu. Asesmen nasional bukan pengganti ujian nasional. Asesmen nasional lebih memberikan gambaran yang lebih utuh dan luas mengenai mutu pendidikan, bukan hanya secara kognitif, namun juga karakter dan iklim belajar. Petunjuk dan teknis pelaksanaan asesmen nasional. Di sini untuk jadwal pelaksanaan SD atau MI tes literasi ada 75 menit. Tes numerasi ada 75 menit di hari kedua. Survei karakter ada 20 menit. Hari kedua survei lingkungan belajar ada 20 menit. Mengapa yang menjadi sampel adalah siswa kelas 5, kelas 8, dan kelas 11?
Hasil asesmen nasional diharapkan menjadi dasar dilakukannya perbaikan pembelajaran. Pemilihan jenjang kelas 5, kelas 8, dan 11 dimaksudkan agar siswa yang menjadi peserta asesmen nasional dapat merasakan perbaikan pembelajaran ketika mereka masih berada di sekolah tersebut. Untuk bentuk soal asesmen nasional, di sini ada pilihan ganda kompleks, menjodohkan, dan isian singkat serta uraian. Mengenal AKM literasi membaca, dalam penilaian ini asesmen literasi membaca tidak hanya mengukur topik atau konten tertentu, tetapi berbagai konten, berbagai konteks, dan pada beberapa tingkat proses kognitif. Mengenal AKM numerasi. Pada numerasi konten dibedakan menjadi 4 kelompok. Yang pertama bilangan, kedua pengukuran dan geometri, yang ketiga data, dan ketidakpastian, yang keempat aljabar. Nah, dari laporan hasil asesmen kompetensi tersebut, satuan pendidikan dapat melihat tingkat penguasaan kompetensi siswanya, penguasaan kompetensi literasi membaca, dan numerasi siswa dikategorikan dalam 4 tingkatan. Penjelasan ini diadaptasi dan penjelasan tahapan penguasaan Max Rosenberg 2012. Silakan membaca dan mencermati tentang perlu intervensi khusus dasar cakap dan mahir. Ini tentang segitiga belajar. Ada segitiga belajar di sini, asesmen pembelajaran dan kurikulum. Untuk kurikulum, seperangkat kompetensi yang penting dikuasai murid dengan menggunakan cara belajar dan asesmen tertentu. Untuk pembelajaran, serangkaian aktivitas yang dirancang dan dilakukan di ruang kelas berdasarkan kompetensi awal murid yang diketahui dari hasil asesmen, dan untuk mencapai sasaran kompetensi yang ditetapkan dalam kurikulum. Untuk asesmen, proses mengumpulkan, menganalisis, dan melaporkan sejumlah informasi yang terkait pencapaian kondisi murid dan penguasaan suatu kompetensi tertentu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.